Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa salli ala jasadi sayyidina Muhammadin fil ajsad wa salli ala qabri sayyidina Muhammadin fil kubur wa balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wassalam. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi aqili mahabbataka wa ma'rifataka. Yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan guru kita sekalian, murabbir ruhina mursyiduna Sayyidi Syekh Ahmad Sahibullah Fatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karomahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati seluruh pemangku majelis zikir wa'tasimu bihablillah. Mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan kesehatan yang sempurna, baik kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohaninya. Dimudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya, dikabul hajat-hajatnya, dibarokahkan rezekinya untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan selalu diberikan keistiqomahan di dalam mengamalkan amaliyah thariqah qadiriyah naksabandiyah yang bermursyid kepada pangersa abahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga buat seluruh ikhwan akhwat yang malam hari ini bisa hadir ataupun yang tidak bisa hadir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berikan kekuatan untuk selalu kita berpegang teguh kepada tuntunan pangarsa Abah Hanom dan terus istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ayo ikhwan rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini, malam hari ini tadi kita sama-sama sudah diberikan nikmat oleh Allah yang lama ini kita tunggu-tunggu, akhirnya turun juga. Ya, kita diberikan hujan, mudah-mudahan jadi hujan yang barokah, mudah-mudahan manfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan sumur-sumur yang mulai kering kembali terisi. Nah, sama seperti kita, kantong-kantong yang mulai kering mudah-mudahan kembali terisi. Kenceng banget kayak mana. Ya ikhwan rahimakumullah. Baik, seperti biasa kita lanjutkan kajian kita. Seperti biasa kita lanjutkan kajian kita mengenai tabaruk kitab Miftahus Sudur. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari mendapatkan ridho dan barakah daripada guru kita dan ada dalam ridhonya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya ini ada saudara-saudara kita yang sakit, diantaranya Bapak Husain yang sedang di rumah sakit. Mudah-mudahan dan barokah dan karamah daripada pangarsa Abah, beliau Bapak Husain cepat diberikan kesembuhan seperti sedia kala, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Mudah-mudahan penyakitnya atau sakitnya menjadi penggugur dosa. Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'al amrad. Barakatuh karamati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad
وبركاته وكرامة الشيخ أحمد صاحب الوفاة العارفين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Juga berikutnya ibunda daripada Pak Guru Yakub yang sedang sakit juga, yaitu atas nama Ibu Bedah binti Haji Kainan. Mudah-mudahan beliau segera disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan sakitnya menjadi pengukur dosa dan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarakati wa karamati syahadullah mubarak bin rumah barakati wa karamati syahadullah fatihah harifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu hadrati Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Wa qala Allah Ta'ala: wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijzan ila rijzihim wa matu wa hum kafirun. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya, dan adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, fazadatuhum rijzan ila rijzihim, maka Allah tambahkan kotorannya atau penyakitnya tadi, ila rijzihim, ditambah lagi penyakit-penyakitnya menjadi lebih parah. Wa matu, dan kemudian mereka mati, wahum kafirun, matinya ini sebelum bertobat, maka mereka termasuk orang-orang yang kufur. Nah, di dalam kitab tafsir disebutkan bahwasanya syakkun wanifakun. Jadi yang dimaksud dengan penyakit tadi dan rizan tadi itu adalah keraguan dan kemunafikan, tidak mengakui dan ragu. Ini penyakit awal mulanya, penyakit yang menjadikan semakin ditambah itu adalah tidak adanya keyakinan, ragu. Maka sedikit saja ada keraguan dan ketidakadaan pengakuan atau tidak mau mengaku, munafik, maka Allah Subhanahu wa taala fazadatuhum rijzan ila rijzihim, maka Allah akan tambahkan penyakitnya. Nah, kenapa kok ini menjadi penting? Nah, kemarin kita bahas bahwasanya seorang murid itu harus yakin kepada gurunya. Maka yang menjadikan kita gagal di dalam melakukan amaliyah thariqah, gagal di dalam perjalanan menuju Allah, dan banyak orang-orang yang belajar thariqah itu tidak pernah sampai kepada tujuannya karena ada keraguan kepada gurunya. Kenapa banyak saudara-saudara kita setelah meninggal Pangrasa Abah kemudian mencari mursyid yang lain karena tidak yakin? Kenapa kok kita ketika mengamalkan amaliyah kok menjadi malas, menjadi kurang semangat? Karena tidak yakin. Jadi ketidakyakinan atau keraguan-raguan, syakun di dalam hati kita itu adalah sumbernya penyakit. Contohnya, kalau misalnya kita mau pulang malam hari jalannya gelap, wah, sudah biasanya takut tuh ada hantu. Kenapa kok bisa timbul rasa takut? Karena ada keraguan-raguan. Tapi kalau nekat, yakin, wah nggak ada, yakin, nekat, insya Allah tidak ada apa-apa. Tapi dengan adanya keraguan tadi, itu yang menjadikan penyakit itu akan semakin tumbuh. Nah,
Contoh lagi, kita mau berangkat ke Suryalaya ini besok tanggal 26. Nah, ya kan? Terus kita mikirin, aduh, ini berangkat apa enggak ya? Nah, ini enggak yakin ini. Mau berangkat tapi, aduh, hilalnya belum ada. Nah, ini satu keraguan. Kalau sudah timbul rasa seperti itu, yakin tidak berangkat. Kenapa? Ada rasa ragu. Tapi kalau kita jauh-jauh hari niatkan besok tanggal 26 manakib di pusat harus berangkat. Diniatkan, Allah Subhanahu wa taala pasti akan berikan jalan. Walaupun hilalnya belum kelihatan, tapi dengan keyakinan pasti Allah akan berikan jalan, karena itu niat baik, dan yang memberikan kekuatan, daya, upaya untuk berbuat baik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah ragu, tidak yakin, berarti kita tidak yakin kepada Allah. Maka seorang murid harus yakin kepada gurunya. Seorang salik harus yakin kepada syekh mursyidnya. Karena sedikit saja ada penyakit, ada keraguan, maka Allah akan tambahkan penyakitnya. Nah, mardon ila mardihim, artinya tambahkan penyakitnya makin parah. Wasyakan ila syakkihim, dan keraguan pada keraguannya tadi. Min haitsu annahum kafaru biha. Sampai kapan? Sampai orang tadi akhirnya menjadi kufur dengan apa yang diragukan. Akhirnya banyak kan? Karena tidak yakin sepeninggal Pangarsa Abah bahwa Pangarsa Abah masih membimbing kita, akhirnya apa? Menjadi kufur kepada Pangarsa Abah. Berpaling, cari mursyid yang lain. Itu asalnya itu adalah ragu. Jadi kalau kita sudah ada rasa ragu di dalam diri kita, pasti kesananya akan menjadi makin parah. Maka hilangkan keraguan yang ada di dalam diri kita, supaya tidak timbul penyakit-penyakit yang lain. Kalau sudah timbul penyakit-penyakit yang lain yang tidak kita sadari, yang ini repot. Maka orang-orang yang ada penyakit akan Allah tambahkan penyakitnya sampai min haitsu annahum kafaru biha, sampai orang tadi akhirnya berpaling, tidak lagi yakin. Dan yang lebih parah lagi, wa'anaduha wa'aradu anha, sampai akhirnya berpaling dan memusuhinya. Nah ini, maka hati-hati. Banyak ikhwan-ikhwan yang akhirnya berpaling dari Pangarsa Abah, bahkan memusuhi, menjelek-menjelekan Ahlul Bait. Akhirnya apa? Ini tanda-tanda penyakit. Kalau memang betul kita cinta kepada Pangarsa Abah, maka kita pun akan mencintai Ahlul Baitnya. Kalau betul kita cinta kepada Pangarsa Abah, maka kita akan selalu berusaha untuk hadir ke pusat ziarah, mengunjungi makam Pangarsa Abah. Jadi tanda orang yang diberikan penyakit oleh Allah tanpa dia sadari adalah kurangnya ziarah ke pusat. Menganggap bahwa sudah cukup. Nah, yang penting sudah mengamalkan. Tapi tidak mau berusaha untuk ke pusat. Kalau tidak bisa setiap bulan, ya 2 bulan sekali. Tidak bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tidak bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Atau 6 bulan sekali, atau 1 tahun sekali pun tidak masalah. Karena itu sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan. Abah pun tidak memberatkan. Tapi jangan sampai kita tidak mau ziarah ke Pangarsa Abah karena menganggap bahwa Pangarsa Abah sudah tidak bersama kita, kita sudah tidak butuh untuk ziarah. Nah ini yang disebut dengan orang-orang yang ada penyakit, akhirnya ada keraguan, timbul penyakit, kemudian memusuhi dan berpaling dari Pangarsa Abah, apalagi sampai mencari mursyid yang lain, apalagi jangankan mencari mursyid yang lain, melirik, ada keraguan kepada mursyid yang lain, ini yang akan menghancurkan barokah kita. Maka kenapa saya keras dalam hal ini? Karena ini sangat membahayakan. Sedikit saja kita berpaling, timbul keraguan. Nah, contohnya nih, kenapa kalau manakib di pusat
Manakib di pusat, jangan sampai ngadain manakib di daerah yang waktunya bisa menghalangi. Contohnya kita nih, karena kita masih ada waktu, besok kita baru berangkat, sekarang masih ada kajian. Tapi kalau besok manakibnya, jangan sampai hari ini kita tetap jalan, atau mungkin besok malah bikin manakib. Ini yang berbahaya. Karena dengan begitu kita memberikan potensi untuk munculnya keraguan. Akhirnya ikhwan-ikhwan yang di daerah, saya mah nggak ada ongkos buat ke pusat, sama aja lah manakib di sini kan juga ada. Nah, ini akhirnya menimbulkan pilihan. Kalau sudah seperti ini yang akan berbahaya. Jangan sampai kita membuat para ikhwan-ikhwan itu harus memilih antara ke pusat atau di daerah. Kalau sampai seperti ini termasuk murid-murid yang perlu dibina. Dibina, bukan yang dibinasakan, dibina gitu. Bahaya, benar-benar bahaya. Karena apa? Akhirnya akan timbul keraguan, akan timbul rasa bahwa sama ajalah, yang penting manakib. Mau di pusat, mau di daerah. Ya kalau waktunya beda, nggak masalah. Waktunya sama, bikin manakib di daerah. Atau waktunya sedikit berbeda, tapi membuat orang itu menjadi memilih. Itu yang harus repot. Karena tidak semua orang untuk bisa datang keduanya itu punya tenaga, punya waktu, punya ongkos. Tapi kalau tidak ada, mau tidak mau ongkosnya cukup cuma buat ke Suryalaya, berangkat. Tapi kalau ada pilihan, pingin ke sini, akhirnya ke sini aja lah yang deket, nggak usah ke Suryalaya, toh sama aja manakib. Ini yang harus kita luruskan. Jangan sampai kita membebani para ikhwan dengan pilihan yang harus mereka pilih, karena bukan pilihan presiden. Fazadadu lidzalika mardhum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan, karena tadi berpaling dan memusuhi, akan ditambah lagi penyakitnya. Udah, makin parah. Penyakit yang tidak ada obatnya itu penyakit durhaka kepada guru, penyakit ragu kepada guru. Wa tarami bihim ila halaki wa taba ala qulubihim. Dan akhirnya penyakit tadi itu yang akan menyeret mereka itu kepada kerusakan, dan kemudian dicap hatinya menjadi hati yang keras. Nah, ini penyakitnya murid yang paling parah, ketika sudah terseret, tertarik, hatinya menjadi keras. Sudah tidak merasa kalau dirinya salah. Sudah tidak ada rasa kita mendahulukan guru. Sudah tidak ada rasa bahwa kita harus memuliakan guru, karena menganggap bahwa kita sudah bisa mengamalkan seperti apa yang guru amalkan. Maka rendah-rendahnya, seburuk-buruknya murid adalah ketika lupa memandang gurunya, ketika dia sudah bisa tahu ilmunya, atau ketika dia melihat keburukan gurunya. Ini murid yang paling buruk. Ayo. Jangan sampai seorang murid, apalagi murid seorang wali yang kamil mukamil, kok sampai berpaling dari gurunya. Ini penyakit yang tidak ada obatnya. Kalau masih males, zikir 165 kita cuma bisa 3 kali tutup Sayyiduna. Nanti kalau lagi kiyong 1000. Kalau lagi biasa-biasa 165 cariin bonggolnya. Itu nggak masalah. Itu namanya manusiawi. Kita memang berusaha. Sifat kita, kondisi kita, kelemahan kita, kedoifan kita, itu masih yang seperti itu memang butuh bimbingan guru.
Tapi kalau sudah merasa sudah bisa menyaingi gurunya, sudah merasa bahwa ilmu gurunya sudah ada, amalia gurunya sudah diberikan, kemudian kita tidak mau takdim, kita tidak mau mendekat kepada guru, inilah penyakit yang paling sulit yang akan menarik kita, menjerumuskan kita menjadi orang-orang yang rusak dan kufur. Yang seperti ini hatta matu wahum kafirun. Kemudian mereka mati sebelum bertobat, maka ini termasuk golongan orang-orang yang kufur. Apa nggak bahaya yang begini? Maka salah pilih guru, ambiar rungket. Yang penting kita mencari guru tuh, karena salah pilih guru tadi luar biasa. Kita beradab kepada guru kemarin, 4 adab kita harus terus ingat kepada guru, harus melibatkan guru, harus terus memandang guru, harus memuliakan baik ada ataupun tiadanya, harus sami'na wa ata'na, walaupun disuruh masuk jurang harus ikut. Nah kalau gurunya guru yang abal-abal, apa enggak rungkat? Maka memilih guru yang betul-betul waliya mursyidan, ini yang menjadi pokok. Maka dalam thariqah guru itu sangat menentukan, karena amaliyahnya sama, zikirnya sama, wiridnya sama, gurunya berbeda, pasti hasilnya akan berbeda. Maka bersyukur kita dipertemukan dengan pangarsa Abah, seorang wali yang kamil mukamil, yang betul-betul hatinya taqiyin naqiyin mimma siwallah. Syukur. Wahada uqubatul lahu, dan inilah siksa daripada mereka-mereka yang berpaling daripada gurunya. Li'annahum kafaru bi ayatillahi wa asaw Rasulullah wa asaw rasulahu. Karena sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari gurunya, orang-orang yang tadi ragu kepada gurunya, sesungguhnya mereka itu adalah kufur kepada ayat-ayat Allah dan durhaka kepada Rasulnya. Jadi jangan sampai kita biarkan keraguan-keraguan di dalam diri kita. Jadi penyakit yang harus kita hilangkan supaya tidak muncul lagi itu adalah ragu-ragu. Bibitnya penyakit itu, benihnya penyakit adalah ragu, was-was. Maka setiap kali kita hataman kan selalu baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi liwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Keraguan-keraguan ini yang harus kita hilangkan. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalquna, dan kemudian mereka akan diberikan siksa dengan diberikan kemunafikan di dalam hati mereka sampai yaumil qiyamah. Jadi seorang murid ketika ada keraguan di dalam hatinya, itu sebenarnya adalah satu siksaan. Satu siksaan bagi seorang murid adalah ketika ragu kepada gurunya. Itu adab. Kalau kita tahunya adab udah yang apa istilahnya terlihat lah. Tapi bagi orang-orang yang sufi, yang ulama, yang khawas, berpaling dari gurunya itu adalah satu adab, siksa yang dahsyat. Maka lupa kepada Allah itu adalah satu kerugian yang sangat besar. Maka para alim, para ulama, para orang sufi tidak takut ketika diberikan kekurangan, diberikan tidak punya duit, diberikan sakit, dan tidak takut. Tapi yang mereka takutkan adalah ketika kalbunya lupa dari ingat kepada Allah. Kalau kita, jangankan yang begitu, nggak punya duit aja udah takut. Wajar kalau itu. Yang penting
jangan sampai kita ragu kepada Syekh Mursyid kita. Ini sangat fatal, ini repot, sangat-sangat repot lah kalau kita sudah ragu kepada guru, kemudian timbul penyakit-penyakit yang lain, pasti akan ditambahkan itu. Pasti sedikit saja kita melenceng, kita melirik kepada yang lain, pasti terus. Wah, itu kita melirik, oh itu kok bagus ya. Nah, akhirnya mendekat, akhirnya lupa. Nah, sudah lupa, itu tadi yang disebut dengan orang-orang yang munafik, kemudian akhirnya menjadi orang yang kufur. Apalagi ketemu. Nah, biasanya kan kita ada kebahasanya Bu Ipe itu kompor meleduk gitu. Udah lagi kita lagi ragu sedikit, ketemu sama orang yang, wah kamu ngamalin takian ya? Iya. Nih saya ngamalin begini. Nah, akhirnya apa ya? Nah, akhirnya ragu. Ini yang harus kita jaga. Hilangkan penyakit-penyakit keraguan tadi. Karena penyakit ragu ini adalah bibit-bibit penyakit yang berikutnya yang lebih parah. Nah, supaya kita tidak timbul penyakit-penyakit yang berikutnya, mumpung masih bibit ya, baru mau numbuh, cabut, hilangkan. Jangan sampai dibiarkan. Kalau sudah dibiarkan nanti sulit. Wadaru doharul ismi wa batina. Maqala Allah Ta'ala wadaru doharul ismi wal batina. Dan hindarilah dosa-dosa yang dohir ataupun yang batin. Ini. Nah, kemarin kita waktu ada Pak siapa yang ini? Waktu itu ya? Nah, Pak Hadi, Pak Heri, ya. Kita kemarin dijelasin kan, bagaimana ketika kita minum air, nah, ada air yang cai kopi, kemudian air mineral, bukan mineral, air yang ada rasa-rasanya itu kan, begitu sudah masuk ke dalam diri kita, kemudian kita minum masuk dalam diri kita, maka ini akan menjadikan penyakit-penyakit yang terus menumpuk. Nah, untuk bisa mengembalikan, menghilangkan kotoran tadi, itu harus ada pembersihnya kan. Pembersihnya harus ditambah air yang banyak, yang bening, air yang berkualitas. Kalau tidak, maka tidak akan kembali normal. Begitupun kita. Kenapa kita dicegah, dilarang untuk melakukan dosa-dosa baik, dosa yang terang-terangan ataupun dosa yang tersembunyi? Karena kalau sudah kita melakukan dosa, untuk menghapusnya susah. Kalau sudah terlanjur, sulit. Dosanya satu, bersihinya butuh waktu, butuh sarana pembersihan yang lama. Makanya jangan bangga kita sudah mengamalkan amal baik, tapi kita masih berbuat dosa. Karena amal-amal baik itu bisa hangus dengan dosa-dosa kita. Artinya bisa hangus adalah untuk menyeimbangkan, ditimbang antara dosa dan pahalanya. Kalau banyak dosanya, ya sudah pasti akan disiksa. Maka wadaru dhuharul ismi wal batinah, hindari ya, untuk melakukan dosa-dosa baik yang dohir ataupun yang batin. Wa qala Sa'di fi tafsirihi. Nah, berkata Imam Sa'di di dalam tafsirnya, al-muradu bil ismi, yang dimaksud dengan ismi tadi, huwa jami'ul ma'asi alladhi ta'assamul abdu ila ta'assamul abdu ay tawaqa'ahu fil ismi wa kharaja min asya'i muta'allaqatan bihukukillah wa hukuki ibadi. Yang dimaksud dengan dosa tadi, ismi tadi adalah segala sesuatu kedurhakaan yang akan menarik atau membekas kepada para hamba-hamba tadi, yang menjatuhkan hamba tadi ke dalam dosa dan mengeluarkan si abid tadi dari segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak Allah dan hak-hak ibadah. Jadi
Jadi yang dimaksud dengan dosa tadi, perkara-perkara yang dicela, yang tidak sesuai dengan syariat, yang tidak sesuai dengan hak-hak Allah. Itulah dosa. Ini harus kita hilangkan, harus kita cegah, supaya tetap bersih diri kita. Kalau sudah terlanjur berbuat dosa, maka harus kita taubati, harus kita hapus. Usahanya dengan apa? Dengan dibakar. Tinggal pilih, mau dibakar di dunia atau dibakar di akhirat. Kalau dimilih dibakar di akhirat, berarti dibakarnya di neraka. Kalau memilih dibakar di dunia, bakar dengan la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah itu adalah usaha kita untuk membakar dosa-dosa, kotoran, hijab-hijab yang menutup kita daripada memandang Allah. Jadi kita hapus. Maka ketika kita berzikir, walaupun di ruang AC, Masya Allah, sudah AC dua, kanan kiri, depan belakang. Tapi begitu kita zikir, la ilaha illallah, keringatan masih terus. Ya, terasa panas. Tidak masalah, karena itulah proses pembakaran ketika kita berzikir. Maka kalau berzikir, selesai zikir jangan langsung minum. Supaya apa? Ibaratnya api sudah membakar, biarkan yang dibakar habis. Baru boleh minum kurang lebih sekitar 15 menit. Itu baru boleh minum. Jadi jangan habis zikir tenggorokan kering langsung minum 1 botol habis. Nah, tapi biarkan saja. Supaya apa? Supaya kotoran-kotoran tadi terbakar habis. Nah, ini rahasianya. Makanya kalau kita berzikir kok tenggorokan ini kering banget, biarkan, berarti dosa-dosa kita banyak. Dosa-dosa kita lagi dibakar, apalagi batuk-batuk, biarin saja. Terkadang gini Pak, kalau kita berzikir, ini kalau kita buka mulut sedikit saja, itu langsung terasa kering banget. Apalagi kalau yang zikir khafi, zikir khafi terkadang tuh kering banget. Enggak, kalau kita buka mulut makin kering. Karena apa? Kalau kita bakar rokok kan, kalau tempat tertutup yang nggak ada oksigen pasti sulit nyala. Koreknya juga sulit nyala. Jadi untuk bisa menyalakan api itu ada sumber api, ada yang dibakar, kemudian ada oksigen. Begitu kita buka mulut, sementara kita sedang berzikir, dibakar dosa-dosa kita, maka makin kering. Maka kalau kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, pasti pertama akan kering. Tapi kalau nanti kita udah kenceng, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ini sudah tidak terasa lagi. Atau terkadang kita berzikir, awal-awal berzikir, la, kita tarik pelan-pelan, isi dengan zikir khafi, la ilaha illallah. Kita pelan rasakan, ini terasa banget panas, harudang gitu. Tapi nanti kalau sudah kenceng, yang tadinya panas bisa jadi terasa dingin, keringat, mengucur, itu biarkan saja. Itu bagian daripada membakar dosa-dosa kita. Jadi supaya kita bisa bersih, harus kita jaga. Jadi kalau disuruh memilih, mana yang engkau pilih ketika harus berbuat dosa atau menjaga tidak berbuat dosa? Contohnya kita diberikan pilihan, milih mana? Banyak amal, banyak dosa, atau sedikit amal tapi tidak berbuat dosa. Milih mana? Hah? Milih banyak amal, banyak dosa gitu. Pilih banyak amal, sedikit dosanya. Karena kalau kita banyak amal, banyak dosanya, belum tentu amal kita bisa menyeimbangkan dengan dosa tadi. Belum tentu untung gitu. Tapi kalau kita walaupun sedikit amal tapi tidak melakukan dosa, insya Allah itu akan lebih baik. Apalagi banyak amal,
sedikit dosanya. Ya. Fanahallahu ibadahu an ikhtirafa anil ikhtirafal ismi dhahiri wal batinah. Dan Allah mencegah, melarang kita, hamba-hambanya, untuk kita nyaman di dalam melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa yang dohir ataupun dosa yang batin. Ai sirri wa alaniyatan, sir, baik yang sir ataupun yang terang-terangan. Al muta'allaqatan bil badan wal jawari wa muta'allaqatan bil qalbi, yang berkaitan dengan badan ataupun anggota tubuh, dan juga yang berkaitan dengan qalbu kita. Karena sesungguhnya wala yatimmu lil abdi tarkul ma'asi dhahiri wal batin, karena tidak akan sempurna kita meninggalkan maksiat yang dohir dan batin kecuali setelah illa ba'da ma'rifatiha, kecuali kita tahu penyakit itu. Kita harus tahu penyakit-penyakitnya. Apa penyakit-penyakit yang bisa menjadikan kita ragu? Ini harus kita kaji, maka pentingnya kita hadir majelis ilmu itu. Wal bahsu anha fayakunul bahsu anha ma'rifatul ma'asil qalbi wal badani wal ilmu bidzalika wajiban muta'inan alal mukallaf. Dan mempelajari ilmu tadi, mengkajinya supaya kita mengenal penyakit-penyakit kolbu, baik penyakit kolbu ataupun badan, itu wa ilmu dzalika wajiban, maka ilmu itu hukumnya wajib. Jadi kita mengkaji ilmu thariqah, mengkaji ilmu-ilmu yang mengenal kotoran-kotoran batin, dosa-dosa zahir, itu hukumnya wajib. Karena apa? Supaya kita tahu bahwa oh ini penyakit, oh ini sumber penyakit, oh ini cara mengobatinya, supaya kita tahu. Kalau kita tidak tahu, bagaimana kita akan mengobati? Wong kalau kita tidak merasakan sakit, nggak akan ke dokter. Orang mencari dokter, datang ke dokter karena merasakan sakit. Kalau nggak merasakan sakit, tidak akan ke dokter. Yang repot kalau penyakit batin, tidak terasa, tidak terlihat, tapi ternyata penyakitnya sudah kronis. Tapi karena kita tidak sadar bahwa itu penyakit, akhirnya penyakit itu yang akan menghancurkan kita. Wa kasirum minan nas takhfi alaihi kasir, dan kebanyakan daripada manusia itu menyembunyikan penyakit-penyakit batin tadi. Kasirun minal ma'asi khususan ma'asil qalbi, dan banyak penyakit-penyakit khususnya penyakit yang bersifat qalbiyah atau penyakit batiniah, ini yang sulit untuk dilihat, sulit untuk disadari kalau itu penyakit. Kal kibri, seperti halnya sombong, wal ujub wariya wa nafi dzalika, hatta annahu yakunu bi katsirum minha wa huwa la ya subihi wa la yash'aru wa hadha minal a'radi an ilmi wa adamil basirati. Contoh penyakitnya adalah seperti sombong, ujub, riya. Ini yang sulit. Penyakit-penyakit seperti sombong, ujub, dan riya ini penyakit yang sudah parah, fatal. Ini fatal. Kenapa? Karena penyakit inilah yang mengeluarkan iblis dari surganya Allah. Apalagi kita yang belum masuk surga. Wong yang sudah di surga gara-gara sombong aja diusir. Lah apalagi kita. Ini yang harus hati-hati. Yang repot adalah ketika kita ada penyakit tapi tidak sadar kalau kita sakit, tidak sadar kalau itu penyakit,
tidak sadar kalau kita sedang terjangkit sehingga kita tidak mau mencari obatnya. Ya nggak kerasa. Maka fa'lam anna kullu man, maka ketahuilah bahwasanya sesungguhnya setiap manusia lam yattakhid lahu syaikhan, yang tidak atau belum mengambil baginya syaikhan yarshuduhu, yang memberikan petunjuk kepadanya. Jadi orang yang belum punya guru mursyid, yarshuduhu ila khuruji an hadhihi sifah, yang mengeluarkan, membebaskan orang tadi dari penyakit-penyakit batiniah ataupun dohiriyah seperti ujub, riya, takabur dan sebagainya, maka fahuwa asallahi wali rasulihi, maka orang tadi itu termasuk orang yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Li'annahu la yahdi li tariqatil ilaj walau takallafa la yanfa'u bi ghairi syaikhin walau hafadhu alfa kitabin. Maka orang tadi sesungguhnya tidak mendapatkan petunjuk jalan untuk keluar dari penyakit-penyakit tadi, untuk terbebas dari penyakit-penyakit tadi. Walau takallafa, walaupun orang tadi nanti di yaumil akhir itu membayar, membeli, la yanfa'u bi ghairi syaikhin, maka tidak akan manfaat kecuali dipertemu dengan syekh mursyid. Walau hafaldu alfa kitabin, walaupun orang tadi banyak ilmunya dan hafal 1000 kitab. Walaupun ulama besar sekalipun, kalau belum dipertemukan dengan wali yang mursyidan, maka itu selamanya ada dalam kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi kita yang alif bata aja tidak beres. Maka kalau kita berpaling dari wali mursyid, itu satu kerugian yang sangat besar. Jadi kita cuma bisa mengandalkan itu kan. Yang bisa kita andalkan apa? Ngandelin amal, amalnya masih belang bentong. Ngandelin ilmu, ya baca Quran juga belum ujlek. Ya kan? Pengetahuan apalagi. Ngandalin sholatnya, ya orang begitu Allahu Akbar aja udah ingat kesana kesini. Apa yang diandelin? Yang diandelin itu adalah cintanya kita kepada waliyam mursyidan. Oke, inilah yang akan menyelamatkan kita, karena kita selalu ikut mutabaah, nempel, itisol kepada guru kita. Kemanapun guru kita pergi, kita selalu tutburi handayani. Jangankan kita, Pak, yang diberikan kemuliaan oleh Allah, yang betul-betul Allah memuliakan di antara umat makhluk-makhluknya, kulit binatang yang najis kemudian diolah menjadi sandal, menjadi serompah yang dipakai oleh Rasulullah, yang nempel kemanapun Rasulullah pergi. Kulit binatang bisa ikut bersama Rasulullah ketika Rasulullah menghadap kepada Allah, ya? Padahal kulit binatang bisa mulia karena nempel di bawah telapak kaki Rasulullah. Maka walaupun kita orang bodoh, walaupun banyak dosa, walaupun ilmunya sedikit, walaupun masih malas, sekiranya belang bentong, tapi kalau kita cinta kepada Syekh Mursyid, nempel kepada Syekh Mursyid, tidak mau berpisah dengan Syekh Mursyid, selalu rindu kepada Syekh Mursyid, maka inilah yang akan membawa kita sampai kepada Allah dengan barokah, karomah dan syafaat daripada Syekh Mursyid. Allahumma amin. Ini harus hati-hati, jangan sampai harta kita satu-satunya yang bisa kita andalkan nanti justru kita gadaikan. Wah, yang penting kan amaliyahnya sama. Betul, amaliyahnya sama.
Wong sebelum kita talqin zikir juga sudah mengamalkan zikir la ilaha illallah. Ya kan? Tapi kenapa setelah ditalqin kita menjadi berbeda? Karena ada ketersambungan. Kalau ketersambungan ini sudah kita putuskan, ya sudah habis. Apa yang mau kita andalkan? Maka hati-hati di dalam bertoriko. Tinggalkan perkara-perkara yang membuat kita jadi ragu, yang menjadikan kita timbul penyakit-penyakit yang lain. Penyakit ragu inilah. Jadi kalau ada penyakit atau perkara-perkara yang kalau kita lakukan membuat kita jadi ragu, tinggalkan. Atau mungkin ada hal-hal seperti kita mengamalkan ini yang akhirnya kita menjadi ragu kepada pengarsabah, tinggalkan. Tapi kalau itu menjadikan kita semakin cinta, semakin tahu, semakin kita mengagungkan pada guru kita, silahkan lanjutkan. Karena tujuan kita beramal itu supaya apa? Supaya kita cinta kepada guru, dan dengan barokah karomah daripada guru, amal-amal kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah, dan Allah terima amal baik kita. Amin. Jadi kita bukan hebat, bukan apa, tapi guru kita yang menarik kita, membawa kita untuk sampai kepada Allah. Kalau bukan karena guru kita, kita tidak akan mengenal Allah. Laula murabi la araftu rabbi. Itu guru. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa istiqomah dalam memegang teguh ajaran bangsa Abah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Waqad ajma'a as-salafa kulluhum ala anna man lam yasih lahu nisbatul qaum la yajuzu yalqinuhum tikran wala syai'an min tariqi idza siri fi tariqati innaha huwa rabitatul qalbi ba'duha ba'dan ila rasulil sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan minggu depannya lagi. 2 minggu ke depannya, karena minggu depan insyaallah kita manakib di gunung, dan insyaallah ada wakil talqin Wajengan Asep. Ya, kalau memungkinkan bisa kita sama-sama ke gunung. Kalau mau nginep juga boleh, kalau mau pulang juga boleh. Tapi kalau mau pulang saya sarankan jangan lewat Mengker. Jadi kalau mau pulang masih mending lewat Kidemang itu, atau lewat Nyengsele, karena jalannya lagi dicor, susah. Kalau siang aja susah, apalagi malam. Terus minggu berikutnya insyaallah berarti kita manakib. Jadi baru minggu berikutnya kita kajian lagi. Sedikit-sedikit mudah-mudahan kita bisa menyerap, bisa menerima dan mengamalkan. Tidak perlu banyak-banyak atau tidak perlu yang terlalu mendalam dulu. Yang penting ini dasar-dasarnya. Jadi yang terpenting bagi kita cintanya kita dulu kepada mursyid. Walaupun pinter sekalipun, tadi sudah disebutkan, walaupun ulama sekalipun yang hafal 1000 kitab, tapi kalau belum ada rasa cinta kepada syekh mursyidnya, maka tidak akan menjadikan sampai kepada Allah. Ya. Jadi ini yang penting banget buat kita, orang-orang yang bodoh-bodoh kayak kita ini penting ya. Mau ngandelin apa? Ngandelin amal sudah jelas, amalnya sedikit, belum lagi syarat rukunnya kita nggak tahu ilmunya bener apa enggak, belum nanti khusyuk atau enggaknya, udah banyaklah yang kekurangannya. Tapi kalau sudah kita pokoknya nempel aja di kaki mursyid, mau kemanapun mursyid pergi, kita tetap ittisal mutaba'ah kepada syekh mursyid, sami'na wa ta'na, terus berpegang teguh pada tali Allah dan bimbingan syekh mursyid. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala dengan barokah karomah daripada guru kita akan diselamatkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu yang bisa kita kaji malam hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji manfaat dengan barokah dan karomah dari bangsa Bahanam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.